Hai semua, terima kasih karena kalian udah klik video ini di channel Mayan Fauni. Dan senang banget akhirnya aku bisa bikin video tentang pengalaman aku lolos PPG Prajabatan tahun 2022 di gelombang 1. Dan buat teman-teman yang saat ini nonton video ini karena lagi berjuang untuk bisa lolos di gelombang 2, aku doain semoga harapannya sesuai dengan harapan teman-teman semuanya. Sebelumnya aku mau ngelurusin dulu nih ya teman-teman. Jadi aku bikin video ini itu bukan berarti aku jauh lebih pintar dari teman-teman ataupun ya gaya-gayaan gitu ya udah lolos di gelombang 1. Sebenarnya nggak sama sekali, karena di sini emang bener-bener aku pengen cerita aja tentang pengalaman aku kemarin saat aku seleksi PPG Prajab di gelombang 1. Dan aku ini dari jurusan pendidikan sosiologi dan aku mendapatkan LPTK di Universitas 11 Maret di Solo. Dan untuk PPG Prajabatan ini teman-teman jangan khawatir untuk biaya kuliahnya karena kita bakalan dapat beasiswa penuh selama 2 semester. Nah teman-teman, sebenarnya kalau ngomongin soal pengalaman kemarin di gelombang 1 itu dari jurusanku sendiri, dari jurusan sosiologi, itu untuk pendaftarannya hanya kurang lebih sekitar 4 atau 5 hari aja. Waktu itu sorry aku agak lupa karena emang jurusan sosiologi dan geografi itu termasuk di kuota tambahan, padahal sebelumnya tuh nggak ada ya. Kalau nggak salah di gelombang 1 itu udah ada perpanjangan sekitar 3 kali, dan di jurusan aku ini emang yang paling akhir gitu. Dan akhirnya bersyukur banget waktu itu aku nggak ketinggalan info, begitu ada pembukaan jurusan sosiologi aku langsung daftar karena emang aku pengen banget untuk ikut PPG Prajabatan ini. Dan kalau menurut aku ikut PPG Prajabatan ini nggak ada ruginya ya teman-teman ya, karena kita bakalan dapat beasiswa, terus nanti ketika kita udah lulus kita dapat serdik pastinya, kemudian kita nanti akan mengajar di sekolah yang sudah ditentukan oleh Kemdikbud ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman nggak usah khawatir untuk mencari sekolah lagi. Dan ngomongin soal persiapan nih ya, untuk tes yang pertama itu kan sebenarnya tes administrasi yang berkaitan sama biodata kita, kemudian dokumen-dokumen kita kayak misalnya ijazah ataupun kita terdaftar di Dapodik atau tidak. Jadi waktu itu pada saat aku mendaftar itu peraturannya hanya yang penting nggak terdaftar di Dapodik kayak gitu ya, padahal sebenarnya aku udah terdaftar juga di Simpatika. Dan untuk di gelombang 2 ini, bagi teman-teman yang udah join di Simpatika nggak boleh untuk ikutan PPG Prajabatan nih, karena ini emang bedanya gelombang 1 sama di gelombang 2. Nah, pada saat itu yang harus banget teman-teman perhatikan sebenarnya adalah pengisian biodata ya, karena ketika kita memasukkan NIK itu kita udah nggak bisa bohong karena bakalan kedeteksi kita masuk di Dapodik apa enggak, bahkan NIK kita itu terdaftar atau enggak itu juga bakalan kelihatan. Dan selain itu, aku inget banget nanti di tahap yang pertama teman-teman akan dihadapkan dengan beberapa isai ya. Pertanyaan-pertanyaan isai yang harus banget teman-teman jawab sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dan saran dari aku jangan lupa untuk bisa mencatat setiap isai yang teman-teman tulis. Kalau misalkan teman-teman lupa, ya pokoknya jangan sampai lupa kayak gitu. Karena pengalaman dari aku ya teman-teman, jujur aku waktu itu tidak menyimpan isai karena pada saat aku mengerjakan itu waktunya udah mepet banget, jadi nggak, ya pokoknya riwah gitu ya teman-teman bisa dibilang seperti itu. Dan akhirnya pada saat aku lolos di tahap wawancara aku bingung, aduh aku nulis apa ya waktu itu ya. Tapi aku berusaha untuk mengingat apa yang bisa aku ingat. Dan selebihnya karena memang sudah lupa dan lain sebagainya, ya udah jawab aja sesuai sama keadaan teman-teman pada saat itu. Jadi satu hal yang teman-teman harus perhatikan banget adalah isai, karena isai nanti akan ditanyakan pada saat teman-teman lolos di tahap wawancara. Kemudian tips yang kedua nih dari aku ya teman-teman, kalian itu jangan bosan-bosan, jangan malas-malas untuk mencari informasi. Kayak misalnya dari Instagram ataupun dari Telegram, kemudian dari webinar-webinar yang sering diadakan oleh GTK gitu ya, teman-teman ikutin aja. Kalau misalkan teman-teman nggak bisa join di Zoom meetingnya, boleh banget untuk streaming ataupun nanti ketika teman-teman ada waktu senggang baru dilihat ya. Kenapa? Karena menurut aku banyak banget informasi-informasi yang simpang siur kalau teman-teman itu nggak langsung denger dari sumbernya gitu ya. Apalagi kalau kita udah join ke grup kayak Telegram ataupun grup WhatsApp, itu bakalan banyak banget info-info yang menurut aku kurang bisa dipercaya ya. Jadi satu-satunya info yang teman-teman bisa percaya langsung dari GTK-nya, misalnya dari webinar dan lain-lain. Pokoknya itu nanti bakalan sangat bermanfaat banget buat teman-teman.
Terus yang ketiga nih, teman-teman jangan bosan untuk sharing sama teman-teman. Ya meskipun nggak ada teman-teman deketnya kalian yang ikut PPG juga, tapi kalian bisa banget kok ikut kayak grup Telegram ataupun grup WhatsApp. Karena nanti di situ teman-teman bakalan ketemu sama sesama calon mahasiswa juga, baik dari jurusan yang sama ataupun dari berbagai jurusan yang itu nantinya sharing informasi gitu. Kayak misalnya ternyata hari ini ada webinar loh. Dan banyak juga yang pada sharing tentang soal-soal tahap 2, jadi bisa belajar bareng. Bahkan waktu itu di grupnya aku kalau nggak salah, itu ada yang sengaja ngadain kayak belajar bareng gitu. Jadi nanti ada yang membahas soal ataupun mencari soal kayak gitu. Dan menurut aku itu sangat bermanfaat banget ya bagi kita yang nggak tahu apa sih itu PPG Prajabatan dan harus misalnya dari mana sih kita belajar ya. Kita bisa mulai dari situ aja. Kalau menurut aku seperti itu. Dan tips selanjutnya adalah jujur banget pada saat itu aku juga sempat ikut kelas dimana di situ emang kita dikasih motivasi, kemudian kita juga diajarin gimana cara menjawab soal literasi numerasi, bahkan pedagogik juga waktu itu ada. Aku ikut salah satu kelas dan kalau teman-teman mau join juga boleh banget. Ini bukan promosi ya teman-teman ya, karena berdasarkan pengalaman jadi aku cerita apa adanya. Aku pernah ikut kelas ini selama beberapa hari dan ya meskipun emang nggak ada yang keluar soal-soal yang dibahas di situ, aku akuin emang kayak gitu. Tapi menurut aku tipe-tipe soalnya itu hampir sama. Jadi teman-teman boleh banget untuk bisa join juga. Dan kalau misalkan teman-teman ada rekomendasi belajar-belajar yang lain bareng sama teman-teman, menurut aku nggak ada salahnya ya teman-teman ya. Kayak misal dari YouTube ataupun dari Instagram itu juga banyak banget konten kreator yang pada posting-posting soal seputar literasi, numerasi, bahkan di berbagai bidang kontennya teman-teman itu ada. Jadi menurut aku kalau misalkan teman-teman bingung gimana cara belajarnya ataupun gimana caranya untuk menghadapi tes tahap 2, teman-teman harus cari teman yang memang seperjuangan sama teman-teman. Jangan sendirian, karena kalau sendirian itu pasti bakalan ngerasa bingung. Dan yang terakhir yang gak kalah penting adalah teman-teman harus pastiin bahwa teman-teman udah dapat izin dari orang tua. Teman-teman kalau misalkan lagi kerja juga pastiin bahwa bisa resign mungkin ataupun bisa mengambil opsi yang lain yang sekiranya tidak mengganggu ketika teman-teman menghadapi perkuliahan PPG Prajabatan ya. Apalagi sama orang tua ya teman-teman ya, karena buat teman-teman yang mungkin belum bekerja kayak gitu, bahwa untuk PPG Prajabatan ini yang dibiayai hanya untuk beasiswanya aja, sedangkan untuk biaya hidupnya kita harus bayar sendiri kayak gitu ya. Jadi menurut aku penting banget untuk bisa mengkomunikasikan itu supaya mereka juga tahu, mereka juga mendoakan kita supaya kita bisa lolos di PPG Prajabatan sampai akhirnya mendapatkan sertifikat pendidik. Nah teman-teman, jadi itu tadi sedikit sharing-sharing dari aku dan aku minta maaf banget ya, mungkin nggak sesuai sama ekspektasinya teman-teman, ceritanya kok cuman gitu doang ya, memang seperti itu ya. Jadi kalau menurut aku yang penting teman-teman belajar, berdoa, berusaha, dan aku doain buat teman-teman yang lagi berjuang di tahap 2, semoga kalian bisa mendapatkan impian kalian untuk menjadi mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya. See you!